Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi terkait dengan pembangunan atau rencana membangun stadion baru dari Manchester United. Ini dari manunited.com ya. Foster Plus Partners ini akan memimpin rencana untuk membangun stadion baru dari Manchester United. Dan mereka ini adalah sebuah perusahaan arsitek dengan reputasi global ya. Artinya memang ini tidak main-main rencana bagi Manchester United untuk membangun atau membuat sebuah master plan pembangunan stadion baru bagi Manchester United. Fokus ini akan berupa desain ya, terkait dengan stadion yang levelnya adalah level kelas dunia dan akan menjadi kandang dari fans Manchester United. Jadi memang bagaimana pemilik dari Manchester United saat ini, yaitu adalah co-owner lebih tepatnya, Sir Jim Ratcliffe, ini sangat serius untuk membangun sebuah stadion yang memang levelnya adalah kelas dunia bagi Manchester United. Ya disebutkan bahwa fokus ini betul-betul stadion, tapi juga bagaimana mengembangkan komunitas lokal, menarik banyak penduduk baru ya di daerah situ, meningkatkan pekerjaan, dan juga akan diusahakan menjadi pusat destinasi dari Manchester United, Inggris, dari seluruh dunia. Luar biasa. Jadi memang dengan dibangunnya stadion baru dari Manchester United nanti, itu yang memang kapasitasnya nampaknya lebih banyak 100.000 ya kan. Ini akan banyak memberikan efek positif, bukan hanya sepak bola Manchester United saja, tapi juga ke komunitas lokal, membangun pekerjaan, perumahan yang baru juga ya, dan tujuan destinasi dari banyak pengunjung dari seluruh dunia ke Inggris dan khususnya ke Manchester. Ini merupakan sebuah visi yang sangat besar sebenarnya menurut gue ya, secara dengan amatiran. Bagaimana Chief Operating Officer Colette Roche mengatakan ya, kita memiliki visi yang jelas untuk bertransformasi dan merevitalisasi lahan yang dimiliki oleh klub di sekitar Old Trafford. Dan kita tahu Foster and Partners ini merupakan partner terbaik untuk membangun rencana ini. Ini merupakan sebuah area di Greater Manchester yang siap ya untuk menerima investasi yang besar. Jadi ini sekali lagi bisa membuat sesuatu yang besar, dan kita sangat ingin untuk membantu bisa melahirkan hasilnya. Kita ingin area ini untuk menjadi destinasi yang sebenarnya, dan tidak hanya menyediakan pengalaman pertandingan untuk fans kita, tapi juga memberikan dukungan berupa entertainment yang artinya hiburan, lalu juga bisnis, serta fasilitas-fasilitas perumahan di sekitar dari stadion kelas dunia. Wow, jadi memang luar biasa sekali lagi ambisinya, dan menurut gua sangat make sense ya ketika misalnya memang, karena lokasi dari Old Trafford sendiri ini kan bukan yang, atau stadion Manchester United, mungkin bagi sobat football United yang pernah berkunjung ke stadion Manchester United ini kan tidak berada misalnya di luar, di pinggiran kota banget gitu ya, dimana beberapa stadion di Eropa mereka ada di lokasi tersebut. Jadi benar-benar yang tidak ada apa-apa lagi, ataupun juga agak berjarak dengan perumahan warga ataupun juga pusat bisnis, industri, dan lain-lain. Tapi Old Trafford nih tidak jauh dari lokasi tersebut, sehingga memang kalau seandainya memang Manchester United membangun sebuah stadion yang sangat megah dengan kapasitas luar biasa, dengan teknologi yang lebih mutakhir ya, katakanlah seperti itu, dengan tujuan juga bisa menciptakan pengalaman menonton pertandingan sepak bola yang fantastis. Ya, ini akan menjadi pusat destinasi yang besar juga bagi kota Manchester, karena menurut pengalaman gue ya, memang sangat banyak misalnya pengunjung-pengunjung ketika datang ke Manchester itu ya ke Old Trafford ya,
atau ke stadion yang lainnya ya, ke stadion dari Manchester City, walaupun memang lebih banyak ke Manchester United. Jadi itu saja sudah merupakan jadi kayak pusat tujuan, walaupun ya stadion Old Trafford ini cukup tertinggal jauh jika dibandingkan dengan stadion-stadion modern saat ini. Jadi memang ada hal yang apa ya, yang bisa menjadi sesuatu yang sangat fantastis sih menurut gue ketika memang stadion itu nantinya akan jadi. Tentu saja akan memakan waktu karena prosesnya pasti juga akan panjang. Namun ya mereka juga melihat dari sisi yang lebih luas lagi. Kalau gue bandingkan misalnya dari Manchester City pun juga seperti itu ya, ketika mereka membangun stadion, investor ataupun pemilik dari Manchester City ini tidak hanya membangun stadion saja, Etihad, tidak, tapi juga ada beberapa hal lainnya untuk menunjang komunitas di Manchester pada umumnya. Jadi Manchester United pun juga menurut gue secara otomatis akan mengangkat itu semua. Ini hal yang menunjukkan ya bahwa memang pemilik dari Manchester United, co-owner ini sangat serius ingin memperbaiki klub ini yang menurut gue terbengkalai ya, terutama stadion dari Manchester United di Old Trafford selama 20 tahun terakhir, dimana setelah 20 tahun setelah beberapa kali mengalami penambahan fasilitas di sana di sini, penambahan kapasitas, penambahan banyak sekali hal yang diperbaiki, ditambahkan di Old Trafford, ini terhenti sekitar 20 tahun yang lalu. Dan siapa yang menghentikan itu, siapa lagi kalau bukan Glazer? Karena ya kita bisa lihat saat ini misalnya atap bocor, lalu juga teknologi-teknologi tertinggal. Salah satu yang tidak happy dengan Old Trafford adalah tidak adanya giant big screen ya. Ini sangat mengganggu, dimana di stadion-stadion lain hal seperti ini sudah sangat biasa menurut gue. Tapi bahkan ada beberapa stadion yang memiliki giant big screen itu bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Sementara Manchester United sebagai klub dengan reputasi global, fans juga salah satu yang terbesar di dunia, stadionnya menurut gue terlampau biasa-biasa saja. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini memang salah urus ya, pemilik dari Manchester United ini tidak ada komitmen yang keras, yang besar untuk membangun klub ini tetap menjadi klub terbesar di dunia ya. Bukan hanya dari sisi prestasi saja, tapi juga sisi fasilitas misalnya, lalu juga experience ataupun pengalaman bagi fansnya yang datang dari berbagai penjuru dunia ke stadionnya. Ini hal yang menurut gue terlalu lama tidak diurus lah, ibaratnya seperti oleh pemilik yang sebelumnya itu adalah Glazer. Ya sayangnya saat ini Glazer masih menjadi pemilik mayoritas, tapi kayaknya mereka lebih pasif, sedang Sir Jim Ratcliffe ini lebih aktif. Ini hal yang luar biasa ya. Ya kita akan lihat akan seperti apa. Kabarnya juga fans dilibatkan dalam bentuk survei. Nanti akan gue angkat di video lainnya. Bagaimana menurut Sobat Football United situasi pembangunan stadion baru dari Manchester United ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.